Udah masurat. Selawat udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bermacam-macam nikmat-Nya Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, nikmat waktu luang kita untuk hadir di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita talabul ilm, dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada kesempatan pagi hari ini akan menambah wawasan keilmuan kita, dan sekaligus mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan ini juga merupakan satu jalan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering dengar ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang berjalan dalam satu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidil Wujud, Afdali kulli mawjud, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita setelah melaksanakan kewajiban kita duduk sejenak untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita awali dengan kita membaca Ummul Kitab yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, niat dan langkah kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, di satu taman dan pada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah catat sebagai amal soleh kita untuk bekal kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan barokahnya suratul Fatihah ini pula kita niatkan khusus kepada saudara-saudara, pada guru kita, guru-guru kita yang telah dipanggil Allah lebih dahulu, terutama Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Kiai Haji Abdul Rakib bin Muhabbar, Kiai Haji Muhammad Zain bin Aji Asni, dan guru-guru kita semuanya yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Fatihah ini pula mudah-mudahan kita niatkan kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga ia dapat beraktivitas kembali dan dapat berkumpul bersama keluarganya kembali. Al-Fatihah bi annallahi ghaisul muslimin wa yarhamul muslimin. Summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama ila amilin wa limasyayikhina fid din wad dunya wal akhirah wa li jami'ah lil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wad dunya al akhirah wa anna Allah yataghashshahum bir rahmal maghfirah wal barakah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia, kita masih membahas surat yang ke-81 ya. Surat At-Takwir ya. Surat At-Takwir, surat yang ke-81. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang ke-15 ya. 15 Pak Ubay. Kemarin hadir? Enggak. 15 ya Pak Haji Muntaryo? 15 ya? Ya. 14 ya, kemarin saya mohon maaf nggak bisa hadir karena memang ada
pekerjaan yang nggak bisa saya tinggal, ya kan, di Masjid Al Fajar, tapi alhamdulillah tetap berjalan, ya, diisi oleh sahabat saya, teman saya Ustadz Deden Fathul Jawas. Beliau melanjutkan ya pembahasan ya tafsir kita dalam surat At-Takwir. Dan alhamdulillah kemarin beliau telah bahas sampai ayat yang keempat 14 ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-15 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili iza as'as. Wassubhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda zil arsy makin. Muta'in samma amin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, bil khunnasi, dengan bintang-bintang, al jawari, yang beredar, al kunnasi, yang tenggelam, wal laili, dan demi malam, iza as'asa, apabila telah meninggalkan gelapnya, wassubhi, dan demi waktu subuh,
iza tanaffasa, apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, laqaulu, benar-benar firman Allah, rasulin, yang dibawa, karimin, oleh orang yang mulia, yaitu malaikat Jibril, zi quwwatin, yang memiliki kekuatan, indazil arsy makin, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasy, muta'in, yang ditaati, sama, di sana, di lingkungan malaikat, aminin, lagi dipercaya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia, masih menjelaskan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Munir ini dijelaskan al-halabul isbat isyidakil wahyil qur'ani wa nubuwatir rasul, ya. Jadi ayat yang tadi kita baca menjelaskan tentang penetapan, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebenaran wahyu Allah, yaitu berupa Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ya. Dan Allah menyangga ucapan perkataan orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwa Rasulullah adalah orang gila, ya. Dan wa nubuwwatir rasul, ya. Dan membenarkan kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada ayat yang sebelumnya, pada awal-awal ayat surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kedahsyatan, huru-hara, kejadian kengerian yang terjadi pada hari kiamat ataupun yang terjadi setelah yaumul kiamah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, ya. Apabila matahari digulung, izasyamsu kuwirat, ya. Kemudian yang dikatakan digulung ini adalah dilipat ataupun cahayanya Allah hilangkan matahari, yang itu semua merupakan tanda-tanda daripada yaumul kiamah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa izan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berserakan, ya. Makanya yaumul kiamah ini kita nggak bisa bayangkan, Pak, dengan akal pikiran kita. Begitu dahsyatnya, begitu ngerinya kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Wa izal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu dihancurkan rata dengan bumi, datar semuanya.
Wa izal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting yang sedang hamil kemudian ditinggalkan, mereka enggak peduli. Harta benda yang kita miliki, yang kita sayangi, ya, semuanya kita enggak hiraukan lagi ketika terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya huru hara kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Wa izal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang yang liar itu dikumpulkan dijadiin satu, artinya Allah matikan. Wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan itu Allah panaskan, mendidih Pak lautan itu. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh manusia nanti dipertemukan kembali dengan tubuhnya masing-masing. Begitu dahsyatnya ini kejadian setelah hari kiamat pada saat yaumul ba'as. Wa izal mau'udatu su'ilat, dan nanti akan ditanya wanita-wanita, bayi-bayi yang lahir pada saat itu dikubur hidup-hidup. Pada zaman jahiliyah kan mereka malu kan dengan kelahiran bayi wanita. Dikubur hidup-hidup, akan ditanya bi ayyi zambin qutilat, karena dosa apa ia itu dibunuh. Bayi wanita, karena dia merasa malu akan kelahiran bayi perempuan. Dibunuh Pak. Wa izas suhufun nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia baik yang buruk ataupun yang baik semua nampak di hadapan kita, terbuka, kita bisa lihat. Itu kejadian setelah hari kiamat, yaumul ba'as Pak. Wa izas sama'u kusyitat, dan apabila langit itu dihancurkan, dilenyapkan, sudah enggak ada langit lagi. Allah ganti dengan langit dan bumi yang lain. Nanti. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim ya dinyalakan Pak, mulai berkobar apinya. Untuk tempat siapa? Tempat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan, kita bisa lihat Pak. Kenikmatan surga nanti setelah yaumul ba'as, ketika kita di padang mahsyar. Alimat nafsum ma ahdarat, dan pada saat itu manusia akan mengetahui, tiap jiwa akan mengetahui apa yang ia telah kerjakan ketika di dunia Pak. Nah pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi Pak. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh. Tapi kalau manusia bersumpah dengan makhluk boleh nggak Pak? Nggak boleh. Demi bintang. Kalau kita bersumpah adalah demi Allah. Nggak boleh demi matahari, demi angin, ataupun demi jiwa yang tenang, nggak boleh. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya Pak. Itu merupakan kekuasaan dan keagungan serta kebesaran Allah yang memiliki. Maka pada ayat ini Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di atas langit. Dia bersumpah dengan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan sesuatu yang diadakan ataupun merupakan yang dibuat-buat oleh Rasulullah. Fala uqsimu bil khunnas, dan Allah bersumpah dengan bintang dengan makhluknya, yaitu bintang Pak.
Ya. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Ya. Setelah pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang huru-hara kejadian yang terjadi pada hari kiamat, Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Karena bintang ini makhluk Allah. Ya. Ya, tentang kebenaran Al-Qur'an, bahwasanya tuduhan orang-orang kafir musyrik Quraisy bahwa Al-Qur'an itu merupakan dongeng ataupun sihir. Mereka nggak percaya akan kebenaran Al-Quran. Sampai Allah menantang, Pak, pada mereka orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian ragu terhadap kebenaran apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tantang, silahkan kalian buat satu surat yang sama seperti Al-Quran. Ada tuh dalam surat Al-Baqarah tuh. Surat Al-Baqarah ayat 23 kalau nggak salah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil muttaqin lil kafirin. Pak Tukimin, mutakin kafirin. Dia lagi nyari. Kafirin. Coba baca artinya Pak Tukimin. Ada. Jika kamu tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, maka apakah kamu Dari ayat 23. Jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Angkatlah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya, terus satu lagi. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah kamu akan neraka dan yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah menantang, Pak, kepada orang-orang kafir Quraisy, jika kalian itu enggak ragu terhadap kebenaran Al-Quran, silahkan kalian buat satu surat aja yang sama seperti Al-Quran. Bahkan satu ayat pun kita tidak akan mampu. Silahkan kalian ajak para penolong kalian, orang-orang yang paling pintar sekalipun, para profesor sekalipun, untuk membuat satu ayat yang sama seperti Al-Quran. Allah jawab tuh, wa illam taf'alu walan taf'alu, sampai 2 kali. Dan mereka itu gak akan mampu membuat satu ayat yang sama seperti Al-Quran. Wa illam taf'alu walan taf'alu, Allah tambahkan lagi 2 kali. Lannya itu lan nafi, artinya tidak akan mampu, sampai kalian seumur hidup pun mereka itu gak akan mampu membuat satu ayat seperti Al-Quran. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan, surat yang ke-53 kalau nggak salah. An-Najm surat yang ke-53 ayat 1 sampai 5 ya. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Coba baca artinya dulu deh.
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini juga bersumpah dengan bintang Pak ya. Ya, bintang ketika terbenam ya. Nanti kan pada ayat berikutnya al-jawaril kunnas ya, yang beredar maupun yang terbenam ya. Allah bersumpah bahwasanya Rasulullah itu ya adalah tidak sesat ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan tidak juga keliru Pak. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya dalam surat yang sering kita baca At-Tariq ya, surat yang ke 80 berapa tuh? 86 kalau nggak salah. Ayat 1 juga Allah bersumpah tuh. Ya, dengan menyebut nama langit ya dan semua bintang-bintang yang bersinar terang yang menghiasi langit Pak. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib gitu. Coba baca artinya. Silakan. Surat 86. Demi langit dan bintang, demi langit yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang-bintang yang bersinar tajam. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, cukup Pak Haji. Jadi Allah bersumpah banyak di ayat-ayat yang lain, Allah bersumpah dengan bintang-bintang, dengan makhluknya itu. Ya. Allah boleh bersumpah ya, was-subhi demi waktu subuh, wal asri demi masa. Boleh bersumpah dengan makhluknya kita kan. Ya. Kemudian ayat berikutnya al-jawaril kunnas, yang beredar maupun yang terbenam, yang nampak kelihatan ya maupun yang enggak nampak sama kita gitu kan. Ya. Jadi bintang-bintang ya ketika di siang hari itu ya enggak kelihatan kan, ya tenggelam ya kan. Dan di malam hari kelihatan ya terang benderang gitu kan. Ya. Allah gambarkan seperti itu. Bintang-bintang yang sinarnya gemerlapan yang beredar ya dari arah timur ya. Ya, sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya bintang-bintang itu ya al-kunnas ataupun al-kawakib ya, nama bintang ya, kunnas juga itu adalah bintang-bintang Pak ya, bintang yang beredar. Ya. Kemudian dinamakan juga al-jawar ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang dimaksud dengan al-jawaril kunnas yaitu sapi yang bersembunyi di bawah naungan, artinya bersembunyi di bawah tempat persembunyian lah gitu kan. Ya. Sedangkan para mujahid ya mengatakan bahwa makna al-jawaril kunnas yaitu bintang-bintang yang beredar dan tenggelam, yaitu makhluk Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya menciptakan itu semua ya sebagai rahmat untuk kepentingan manusia, kepentingan kita Pak, makhluknya gitu kan ya. Dalam surat An-Nahl juga tuh, surat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala jelaskan tuh ya kan. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku makhluknya, selaku hamba Allah ya, akan tanda-tanda kebesaran Allah ya, yang dikaruniakan
yang sangat besar kepada kita selaku makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan malam, siang gitu kan. Ya. Yang silih berganti, matahari dan bulan terus berputar serta bintang-bintang yang tetap gitu kan. Dan bintang-bintang yang beredar, dan kita lihat kan seperti di langit itu kan ada juga bintang yang jalan gitu kan, ya kan? Ada juga bintang yang tetap gitu kan. Ya. Ya, itu fungsinya apa? Untuk dijadikan petunjuk ataupun penerangan ya di langit, untuk menghiasi langit. Langit itu Allah hiasi dengan bintang-bintang Pak gitu kan. Dan pada malam hari masing-masing itu beredar pada garis edarnya yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan. Dan masing-masing dari bintang itu bergerak dengan gerakan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertambah dan tidak berkurang ya dari apa yang telah Allah tetapkan ya. Beredarnya itu bintang ya, baik itu yang tenggelam ataupun yang beredar gitu kan. Itu semuanya Allah telah tetapkan, Allah telah perintahkan ya. Dan semuanya itu tunduk atas perintah Allah, diatur dan dimudahkan menurut apa yang Allah kehendaki. Dan semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Semua yang ada di atas langit itu merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya kan? Bagi mereka yang mempunyai akal, yang punya pikiran, bahwa ayat-ayat Allah itu ya yang ada di atas langit ya. Allah jelaskan dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 12. Ya, wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Coba baca artinya. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan binatang-binatang yang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi semua ayat-ayat Allah ya, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat ya, yang tersirat yang ada di dalam tersurat di dalam Al-Qur'an ya, maupun Al-Hadis, maupun yang tersirat yang ada di alam jagat raya ini. Ini semuanya merupakan ayat-ayat Allah kalau kita mau memikirkan ya, bahwa kita kecil di hadapan Allah. Enggak ada yang kita bisa banggakan Pak. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala wal laili iza as'as. Dan demi malam juga Allah bersumpah ya. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, artinya hampir terang ya. Allah bersumpah juga ya. Ada juga ya bahwa semuanya itu adalah atas ketentuan daripada Allah ya. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sering kita baca, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya. Itu merupakan tanda-tanda Allah, kebesaran Allah yang ya, yang memasukkan malam ke dalam siang, Allah yang masukkan siang ke dalam malam, Allah yang keluarkan manusia yang hidup ya dari yang mati dan dari yang mati kepada yang hidup, dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada hambanya ya, tanpa kita duga-duga, tanpa kita prasangka-sangka gitu kan. Allah yang menjelaskan semuanya itu ya. Dalam surat Al-Imran itu Allah jelaskan ayat 27 kalau nggak salah. 27 kalau. Kita sering baca kan dalam wiridan, kalau orang-orang tua dulu tuh ya, kalau wiridan memang agak panjang gitu kan. Dibaca tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab ilahi rabbi subhanallah. Baru kita tasbih kepada Allah.
Ya, saya di kampung saya Pak, kalau subuh itu wiridnya lebih panjang daripada sholatnya kalau di kampung dulu ya. Wiridnya lebih panjang Pak daripada sholatnya gitu kan. Sampai dibaca tuh ayat-ayat Allah ya. Masuk surah Al-Baqarah ayat yang terakhir tuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihil illa fayaghfiru liman yasha ya wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Kalau orang-orang tua kita dulu panjang zikirnya, kalau kita maunya singkat cepat gitu kan ya. Di daerah Tebet ya Bang Jaka ya kan, panjang zikirnya. Di daerah Tebet, daerah selatan mungkin hampir semua Jakarta gitu kan. Tapi sekarang maunya yang simple. Allahumma lantas lantas jalan gitu kan. Padahal zikir orang-orang tua kita, wiridan ya para ulama-ulama salaf dulu itu warisan dari para ulama Pak, zikirnya gitu. Kalau kita kan maunya yang praktis gitu kan, singkat. Tapi saya kalau sholat sendiri di rumah memang panjang. Saya ikutin zikir yang orang tua saya dulu pernah baca gitu kan. Hah? Kalau sendiri saya, tapi kalau di masjid ataupun di musola kira-kira pada kabur nggak jemaahnya? Kabur, tinggal imamnya doang kan, ya kan? Gitu. Ini pada kabur ya kan. Allahumma lantas jalan gitu kan. Tapi kalau ulama-ulama orang-orang tua kita dahulu tuh Bang Jaka tuh asli Betawi Tebet tuh. Wiridan apalagi maghrib ya, maghrib yang panjang sama subuh ya. Ya wiridan ini panjang sampai tahlil Pak. Sampai tahlil sampai ya kan. Baru ditutup dengan doa gitu kan. Gitu. Kalau di daerah Tebet masih panjang ya, insyaallah ya. Daerah saya juga daerah Senopati, Tulodong tuh masih panjang Pak wiridannya itu. Ya. Kita baca. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Ya. Ya. Kita baca ayat-ayat Allah, ya. Kita baca satu huruf mendapatkan satu pahala. Jadi nilainya satu huruf, man qara'a harfan fi kitabillah ya, bahwa falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Rasulullah nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu terdiri daripada tiga huruf, berarti 3 kali 10 30 gitu. Nah, wal laili iza as'as, dan Allah bersumpah pula dengan waktu malam apabila telah meninggalkan gelap. Artinya ketika hampir mendekati waktu subuh gitu kan. Gitu. Dan Allah bersumpah juga. Dan kesemuanya ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang malam sini berganti ya. Semuanya itu karena rahmat dari Allah Pak. Kita hidup juga di dunia ini karena rahmat dari Allah. Semuanya rahmat dari Allah. Allah menciptakan rahmat Pak, 100 rahmat. Tapi Allah baru turunkan di dunia ini hanya satu rahmat. Maka dengan satu rahmat ini yang Allah turunkan ke bumi ini, maka seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini termasuk kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Termasuk bintang-bintang, bulan-bulan, langit semuanya itu termasuk rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah Pak. Gitu. Allah menciptakan 100 rahmat, tapi baru satu rahmat yang Allah turunkan di bumi ini. Yang 99 rahmat kita belum rasain. Nanti kita rasakan di yaumul kiamah. Baru satu aja udah nikmat, kita dikasih panjang umur ya, sehat ya, bisa makan enak gitu kan. Udah nikmat Pak semuanya gitu. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Belum nanti yang 99
99 rahmat Allah berikan ketika kita di yaumul kiamat, di surga, ya kan? Tuh. Dan seluruh waktu malam itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan waktu ini malam terus, ya kan? Seluruhnya waktu ini malam, hari sampai hari kiamat, kira-kira nikmat nggak? Malam terus gitu, nggak ada siang gitu, nggak ada pagi gitu. Enggak kan? Tapi bisa terjadi nggak kalau Allah jadikan? Bisa, tidur terus berarti gitu kan? Nggak nikmat, gitu kan? Kalau seandainya Allah jadikan di malam terus, nggak ada siang, ya, maka tentulah hal itu akan membahayakan dan membosankan kita, ya kan? Allah jadikan malam terus, ya, nggak ada siangnya gitu kan? Ya, serta membuat mereka itu jenuh terhadap malam hari. Makanya Allah bertanya tuh, siapakah ya Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepada kita. Dengan sinar terang itu kalian dapat melihat, ya, tidak merasa takut, ya. Makanya Allah jadikan itu silih berganti antara siang dan malam gitu kan, ya. Tuh. Jadi Allah jelaskan tuh dalam surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas, surat yang ke-29 kalau nggak salah ya. Ya. 28. Ayat 71 sampai 73 tuh. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, kata Allah, man ilahun ghairullah ya'tikum bidia'in afala tasma'un. Begitu sebaliknya, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin, ya, litaskunu fihi afala tubsirun. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Coba kita bayangkan kalau Allah jadikan malam terus, nggak ada siang, Allah jadikan siang terus, nggak ada malam, balikan gitu kan? Kira-kira nikmat nggak kita hidup, Pak? Nggak nikmat, karena Allah jadikan siang itu untuk berusaha, Allah jadikan malam untuk istirahat kita gitu. Kalau seandainya Allah jadikan malam terus, bisa nggak kalau Allah jadikan malam terus? Bisa kalau Allah berkehendak gitu. Coba kita bayangkan. Ada Pak Ubay atau Pak Tukimin. Surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73, surat ke-28. Biarin Pak Tukimin yang baca artinya, biar suaranya agak gedean dikit lah. Jangan bisik-bisik. Kasih speaker, kasih itu mic. Biar suara. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah sembahan selain Allah? Itu pertanyaan tuh. Mendatangkan sinar terang. Apakah kamu tidak mendengar? Terus? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah sembahan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagaimana waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Terus? Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Jadi Allah minta satu, Pak. Ya. Makanya semuanya ini yang Allah jadikan semua karena rahmat Allah. Allah jadikan, coba kalau kita bayangkan kalau Allah jadikan malam terus, ya. Pak Marjudi nggak bisa jalan kalau malam terus ya. Ya. Allah jadikan malam terus gelap gulita gitu kan, kita nggak bisa bayangkan gitu. Dan Allah bertanya tuh, siapa yang menjadikan
malam kepada siang, silih berganti. Man ilahun ghairullah, kata Allah, ya kan? Apakah ada Tuhan selain Allah yang dapat menjadikan ya malam kepada siang, silih berganti? Ya. Sampai Allah pertanyakan tuh, apala tubsirun, apala tasma'un, apakah kalian enggak mendengar, enggak perhatiin tuh Allah telah ciptakan yang merupakan rahmat Allah. Kita pikirin, kata Allah. Ya. Cuman Allah minta satu, supaya kita bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Allah jadikan siang kita untuk mencari karunia Allah, ya, mencari rezeki, ya, mencari kehidupan kita, ma'isyah. Allah jadikan kita malam untuk istirahat, gitu kan. Jadi masing-masing itu beredar dengan apa yang Allah perintahkan. Dalam surat Yasin kan ada tuh, surat yang sering kita baca. Surat Yasin, surat yang ke-30 berapa tuh? 36 ya. 36 ayat 37 tuh sampai 40. Wa ayatul lahumul lailu, ya kan? Naslahu minhun nahar fa izahum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika takdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kita sering baca, cuman kita nggak ngerti. Ya. Peredaran bulan dan ya, peredaran matahari itu kan, coba baca artinya biar kita paham. Dan satu tanda besar Allah bagi mereka adalah malam kami ditambahkan siang hari. Malam itu maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran dari bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentukan dan yang tua. Ya. Terus? Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, ataupun malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, itu merupakan semuanya itu rahmat dari Allah. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam, ya. Oh ya, Allah bersumpah tuh dengan malam, ya, dengan waktu malam, ya. Bersumpah dengan apa? Al-Quran itu banyak, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menyangka adalah buatan Muhammad, ya. Dikata sihir lah, dikata Rasulullah orang gila. Nanti di ayat berikutnya ada wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad bukanlah orang gila. Gitu. Allah bantah semua tuh ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Pak. Ya, orang-orang musyrik gitu kan. Ya. Kita lanjutin satu ayat lagi ya. Ya. Ya, sumpah Allah semua gitu kan. Was-subhi iza tanaffas, dan demi waktu subuh, ya, apabila fajarnya mulai menyingsing, ya, ketika memasuki siang, ya, pagi hari, ya, waktu subuh, Pak. Ya. Dalam ada beberapa para ahli tafsir, ya, yang menjelaskan tentang was-subhi iza tanaffas. Ada beberapa pendapat, Pak, para ahli tafsir, ya. Salah satu diantaranya Al-Imam Ad-Dahhak, beliau mengatakan was-subhi iza tanaffas, apabila matahari telah terbit, ya, masuknya waktu pagi gitu kan. Dan ada juga ahli tafsir, ya, Al-Imam Al-Qatadah, beliau mengatakan was-subhi iza tanaffas, apabila matahari sudah mulai bersinar, ya. Berarti sama juga, ya, ketika masuki waktu
waktu pagi. Allah bersumpah tuh ya dengan waktu subuh. Dan ada pula ya ahli tafsir yang bernama Al-Imam Sa'id ya Ibnu Jubair ya, beliau mengatakan apabila ya matahari sudah mulai muncul ya ketika akan terbit itu kan ya, ada masing-masing pendapat para ahli tafsir ini dan semuanya memang mendekati dan benar gitu kan. Dan ada juga ya ahli tafsir yang bernama Al-Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan wasubhi iza tanafas, apabila sinar matahari sudah mulai kelihatan, sudah nampak jelas. Yang jelas apabila matahari ya sudah mulai fajarnya menyingsing apabila ya ketika masuk waktu pagi gitu kan. Ya. Makanya ketika matahari akan terbit ya, kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat apa tuh? Isyraq ya. Ya. Kemudian setelah beberapa menit kemudian ya, kita dianjurkan untuk sholat duha gitu kan, sunnah gitu kan. Ya, ketika matahari terbit gitu. Ya. Dalam surat Al-Maidah juga Allah jelaskan tuh wasubhi iza asfara ya kan. Ya. Al-Mudassir bukan Al-Maidah, surat Al-Mudassir surat yang ke-74 Allah juga bersumpah tuh. Ya. Ayat 34 surat 74 ayat 34 wasubhi iza asfar, dan demi waktu subuh apabila sudah mulai terang, artinya sinarnya itu sudah kelihatan Pak gitu. Ya, ada juga ya dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan ya wasubhi iza aqbala wa adha'a binurihil ufuq. Ya, dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan yang dikatakan demi waktu subuh itu ya apabila matahari telah terbit dan telah menyinari dengan cahayanya dari ufuk timur, dari sebelah timur ya. Allah bersumpah tuh dengan makhluknya yang sangat besar Pak, dengan matahari ya kan, dengan waktu subuh. Banyak Allah bersumpah dengan makhluknya demi masa ya kan, wal asri wal laili wadduha ya kan, demi ya waktu duha gitu kan ya kan. Nah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah tuh yang menjelaskan ya pada ayat berikutnya bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buatan Muhammad ataka ya innahu lagaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu ya benar-benar firman Allah yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat Jibril, seorang utusan yang mulia ya, yang Allah muliakan ya. Bukan manusia yang muliakan tetapi Allah Pak. Jadi Allah jelaskan sifat-sifat orang-orang ya, malaikat Jibril gitu kan. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan ya innahu lagaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan firman Allah, kalamullah, bukan sesuatu yang diada-adakan ataupun dibuat oleh Rasulullah ya. Firman Allah yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan ay annal Qur'an tuballighu rasulin karim wa muqawwalu qalahu Jibril alaihi salam asy-syariful karimul azizu indallah wa nazzala bihi min jihatillahi subhanahu wa ta'ala ila rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laisal Qur'an min kalamil bashar wa inna ma wasala ila nabi sallallahu alaihi wasallam min Jibrilil ladzi talaqahu an rabbih azza wa jalla. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan. Artinya apa? Sesungguhnya Al-Qur'an itu ya disampaikan oleh utusan yang mulia, Rasulin Karim,
tuballighu rasulin karim, disampaikan utusan yang mulia. Siapa? Yaitu malaikat Jibril. Wa muqawwal qalahu Jibril alaihi salam. Dan semua itu yang disampaikan ya adalah perkataan malaikat Jibril asy-syarifain, yang maha mulia, al-karimain, maha mulia juga ya, al-aziz, yang maha gagah, indallah, di sisi Allah. Jadi sifat-sifat malaikat Jibril itu gagah, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ditaati oleh para malaikat-malaikat yang lainnya ya. Dan jujur Pak, nggak pernah korupsi tentang ayat-ayat Allah yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk disampaikan kepada Rasulullah, nggak korupsi ayat. Sesuai dengan yang apa disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah ya kan. Wa nazala bihi min jihatillahi subhanahu wa taala, dan diturunkan Al-Qur'an itu ya dari sisi Allah taala ila Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada utusannya Nabi kita Muhammad. Itu kita yakini, akidah kita itu ya. Walaisal Qur'an min kalamil bashar, dan Al-Qur'an itu bukan kalamul bashar, bukan ucapan-ucapan manusia, bukan perkataan-perkataan manusia, akan tapi kalamullah, firman Allah. Dalam kitab tafsir ditegaskan, wa inna ma wasala ila nabi sallallahu alaihi wasallam min Jibril lazi talaqahu an rabbih azza wa jalla ya. Dan sesungguhnya ya disampaikan Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian dilanjutkan kepada Rasulullah. Itu merupakan itikat kita, Pak. Ya. Al-Qur'an itu nggak ada keraguan lagi. Ya. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah kan kita alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gitu kan? Jadi nggak ada keraguan lagi Al-Qur'an itu. Semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan kalamullah, bukan buatan Rasulullah. Ya. Dari mana Rasulullah belajar? Semuanya udah putus ketika dia lahir, bapaknya udah meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Ya. Terputus. Dia belajar dari mana gitu? Akan tetapi yang mendidik Rasulullah adalah Allah, dan sebaik-baik daripada didikan, yaitu didikan Allah. Adabani Rabbi ya, yang mendidik Rasulullah adalah Allah ya, yang memberikan pelajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadirin jamaah sekalian, saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sampai ayat ke-19 ya. Ya, ayat 19 yang kita bahas, insyaallah ya. Kita lanjutkan ya dengan ayat yang ke-20 insyaallah ya. Ya, ahad. Hah? 21. Iya, dibacanya 21, tapi dibahasnya sampai ayat 19 ya. Ayat 19. Kita bacanya sampai ayat 21, tapi belum dijelaskan ayat 20-nya belum ya. Insyaallah ya pada pertemuan ahad yang akan datang gitu kan. Wallahu a'lam ya. Kalau ada mau bertanya silakan, saya kasih waktu 1 menit. Ayo, silakan Pak Agus, silakan. Kasih Pak Haji, kasih itu.
Ah, terus? Matahari, bulan, bintang, bintang, gunung, dan seperintahnya. Ah, Dialah yang menciptakan dan memerintah menjadi hak hmm, Allah SWT. Yang hmm. dimaksud nama saya itu apa maaf? Hah? Fi sittati ayyamin ya. Fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Ya yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khulqu wal amru tabarakallah rabbul alamin ya. Yang dimaksud dengan 6 masa ya. Allah ciptakan ini ya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan 6 masa itu 6 hari ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat gitu ya. Ya. Karena pada hari Jumat itu semua makhluk itu kelak nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, Pak. Nah, dan pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Nabi Adam, Pak, gitu. Ya. Nah, ada para ulama memang berselisih pendapat tentang summastawa fi sittati ayyamin ya. Summastawa ya. Para ulama ada berselisih pendapat ya kan mengenai pengertian makna hari-hari yang 6 itu ya. Dengan kata lain apakah yang dimaksud dengan hari-hari tersebut? Ada juga yang mengatakan dengan hari-hari yang sekarang gitu. Ya seperti yang kita pahami dengan mudah, ataukah yang dimaksud dengan setiap hari yang adalah lamanya sama dengan 1000 tahun. Jadi artinya Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan ya Jumat gitu kan ya. Ya. Sedangkan hari Sabtu kenapa nggak disebutkan hari Sabtu gitu kan? Nah, Allah pada hari Sabtu itu nggak menciptakan sesuatu apapun. Di sini dijelaskannya. Ingat hari Sabtu adalah hari yang ketujuh gitu kan. Nah, karena itulah ya hari Sabtu itu Allah nggak menciptakan kan. Nah, ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau menyebutkan ya kan ya diceritakan ya haddatsana Hajjaj, haddatsana Juraid, haddatsana Ismail ibnu Umayyah, ya haddatsana Ayyub ibnu Khalid ya dari Abdullah ibnu Rafi maula Ummu Salamah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan harinya gitu. Di mana Rasulullah bersabda khalaqallahu taubata yaumas sabt ya. Allah ya turbata artinya yaum ya khalaqallahu arda ataupun turbata yaumas sabtu. Allah menciptakan bumi ini ya pada hari Sabtu. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih. Wa khalaqal jibal fiha yaumul ahad. Allah menciptakan jibal gunung ya pada hari Ahad, hari Minggu gitu kan. Wa khalaqas syajar fiha yaumul isnain. Allah menciptakan pohon. Syajar itu pohon tumbuh-tumbuhan termasuk ya yang ada di alam dunia ini ya pada hari Senin. Ya, Rasulullah yang sabdakan. Wa khalaqal makruh yaumas sulasa. Allah menciptakan sesuatu yang dibenci, makruh kan sesuatu yang dibenci sama Allah ya. Itu pada hari Selasa. Makanya kadang ada orang yang mempunyai mitos gitu kan. Hari Selasa adalah hari buruk, hari sial. Ya kan? Karena mereka berpedoman bahwa Allah menciptakan sesuatu yang Allah benci. Al-makruh, sesuatu yang Allah benci itu pada hari Selasa. Sampai kita ngikutin tuh, jangan pergi hari Selasa. Kenapa? Terapes lo, sial lo hari Selasa. Padahal semua hari yang Allah ciptakan itu adalah baik. Itu hanya prediksi
manusia, gitu kan? Ya. Gitu. Dan Allah menciptakan wa khalaqan nur yaumul arbi'a. Allah menciptakan cahaya ya pada hari Rabu. Ya. Wa bassa fiha dawabu yaumal khamis. Ya. Dan Allah menciptakan hewan-hewan itu, hewan-hewan yang ada di alam jagat raya ini, di bumi ini pada hari Kamis, gitu kan. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jum'ah, kata Rasulullah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam ya sesudah asar pada hari Jumat, ya kan, fi akhir saati min saatil Jum'ah, ya pada detik-detik terakhir daripada hari Jumat, berarti ketika masuki waktu maghrib Allah menciptakan Nabi Adam, ya kan. Jadi yang dikatakan 6 hari itu, ya kan, itu 6 hari, ya kan. Sittati ayyamin, ya kan. Allah menciptakan bumi ya dalam jangka 7 hari. Jadi bumi dan makhluknya, Pak, yang ada di alam jagat raya ini, gitu ya. Nah, paham nggak, Pak Agus? Ya, yang dimaksud kan di surat ke-7 kan, ayat 54, ya kan. 54 kan, inna rabbakumul lazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy, ya, yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharatun bi amrih la ilaha illahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, sampai di akhir ayat itu kita memuji kepada Allah akan kebesaran Allah. Paham nggak, Pak? Paham ya? Jelas ya? Jadi yang dipakai sittatu ayyam itu 6 hari. Artinya 6 hari seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini Allah ciptakan selama 6 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang terakhirnya itu yaitu Nabi Adam diciptakan ya pada sesudah waktu asar. Ini Rasulullah yang menjelaskan. Ya, di sini sahih. Ya. Ya, ada lagi? Cukup ya? Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun wa qbi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghfir wastur akram anta akraman satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syarafa wa 'ala sahbi mashabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها وهدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبى صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Himbauan sebelum saya tutup, pada ahad yang lalu mungkin saya nitip ngedarin kalender dari pesantren Abuya Al-Walid Habib Hamid bin Abdul Alkab. Saya titip sama Bang Hendra ya, karena pesantren masih membutuhkan infak daripada jamaah kita ataupun jamaah yang lainnya pengajian ya. Beliau masih membangun untuk tempat tinggal para guru di pesantren Ganceng itu kan. Jadi untuk kalender kemarin dikasih saya, dititipin saya Pak. Jadi saya serahin ke Bang Hendra kemarin karena saya nggak bisa hari Ahad yang lalu. Ya mungkin ada di antara jamaah yang mau berinfak untuk ya pembangunan pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Ya silakan ya diserahkan atau bisa menghubungi Bang Hendra ya kan. Bang Hendra insya Allah beliau akan sampaikan ya kalender. Kemarin dibilang Abuya pesen sama saya, dibilang ganti ongkos cetaknya aja Ustadz 10.000, kalau mau kasih lebih ya silakan tafadhol untuk infak kita buat bekal kita nanti di akhirat investasi kita itu kan. Kita bukan investasi di bank ya kan, bukan investasi rumah. Boleh kalau di dunia kita investasi rumah tuh ya kan, boleh ya kan harta kita, tapi untuk investasi di akhirat nanti ya pada jamaah yang mau berinfak ya silahkan bisa menghubungi Bang Hendra gitu kan ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi untuk pengajian depan